Kedokteran UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Kan dilihat bahwa pada masa itu lulusan Fakultas Kehutanan UGM itu disebutkan jurusannya. Iya. Nah, itu ya, tidak begitu ya. Iya. Jadi antara itu jurusan ekonomi jurusan ekonomi perusahaan hutan, kemudian jurusan pembinaan hutan, dan kemudian jurusan teknologi hutan ya. Bapetir Disian Bolong, dosen tetap Universitas Leiden Belanda, sebuah universitas dengan arsip perpustakaan yang kesohor menyimpan berbagai dokumen tua dari berbagai belahan dunia. Dr. Surya Suryadi tiba-tiba angkat bicara soal ijazah Jokowi. Dr. Surya membongkar fakta, berbagai dokumen lama, skripsi tahun 1977 di mana setiap mahasiswa sudah mencantumkan jurusan masing-masing di kehutanan. Dan jika klaim ini adalah sebuah kebenaran, fakta ini akan membongkar setidaknya dua hal. Pertama, pernyataan teman Jokowi yang mengatakan bahwa pada tahun 80-an belum ada pembagian jurusan di Fakultas Kehutanan. Dan sekaligus yang kedua adalah dokumen ijazah Jokowi yang tidak menuliskan nama jurusan. Mari kita telah. Selamat datang di Opini Alvin. Siapa yang tidak mengenal kota tua, Leiden di belantara kota modern Eropa di negeri Belanda. Disinilah perpustakaan milik sebuah universitas yang diberi nama sesuai nama kotanya, Universitas Leiden, dengan dokumen terlengkap dan terbesar yang masuk dalam jajaran 10 perpustakaan terbesar di dunia. Di universitas inilah seorang sejarawan asal Indonesia, Dr. Surya Suryadi mengajar. Bukan pakar biasa, berikut catatan biografi seorang Surya Suryadi. Surya Suryadi, lahir 15 Februari 1965, adalah pakar filologi dan ahli pernaskahan Nusantara. Ia banyak meneliti naskah-naskah klasik Nusantara dan hasil penelitiannya telah dimuat di berbagai jurnal internasional. Saat ini menjadi pengajar di Universitas Leiden, Belanda. Di Belanda, Suryadi menemukan dunia sungguhnya dengan menyelami masa lalu melalui penelitian naskah-naskah lama dan buku-buku klasik mengenai Nusantara yang banyak tersimpan di perpustakaan Leiden. Banyak hasil kajiannya yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal internasional dan mendapatkan berbagai tanggapan. Ia juga sering diundang sebagai pemakalah seminar di mancanegara, dan juga dipercaya memimpin proyek pernaskahan yang didanai The British Library. Salah satu karyanya, yaitu kajian terhadap surat-surat Raja-Raja Buton, Bima, Goa, dan Minangkabau kemudian dimasukkan dalam suatu proyek di Australian National University, Canberra, Australia dengan nama Malay Concordancy Project. Beberapa kajiannya yang lain, diantaranya teks Melayu klasik syair Lampung Karam, satu-satunya sumber pribumi Nusantara tentang letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang mengakibatkan gelombang tsunami serta menghancurkan wilayah pantai selatan Sumatera dan pantai barat Jawa. Kehidupan pribadi. Walaupun memakai nama Jawa, Surya Suryadi adalah orang Minang Tulen. Ia lahir pada 15 Februari 1965 pasca penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, di Sumatera Tengah oleh pemerintah pusat. Di samping menjadi dosen dan ahli pernaskahan di Universitas Leiden Belanda, Dr. Surya Suryadi juga banyak menulis buku. Berikut pendapat dan temuan Dr. Suryadi terkait ijazah Joko Widodo. Kan dilihat bahwa pada masa itu lulusan Fakultas Kehutanan UGM itu disebutkan jurusannya. Iya. Nah, itu begitu ya, tidak begitu ya. Iya. Jadi antara itu jurusan ekonomi jurusan ekonomi perusahaan hutan, kemudian jurusan pembinaan hutan, dan kemudian jurusan teknologi hutan ya. Jadi tiga jurusannya pada tahun 1997 ya, jurusan teknologi hutan, jurusan ekonomi perusahaan hutan, dan jurusan pembinaan hutan ya. Nah, kemudian silvikultur itu kemudian kan ditambahkan itu. Jadi logikanya tahun 1977 aja sudah disebutkan lulusannya itu dalam buku itu jurusan. Masa tahun 80 tidak ada. Itu kan terbalik logikanya kan. Ya. Jadi pasti sudah ada jurusan pada masa itu. Tapi jurusan teknologi kayu tidak disebutkan. Ini adalah sebuah fakta yang sangat mengejutkan bahwa ternyata pada tahun 1977 sudah ada dokumen yang menyebutkan bahwa di Fakultas Kehutanan UGM sudah ada pembagian jurusan. Kemudian dari laman website UGM sendiri, kita juga bisa membaca sebuah berita yang diupload pada tahun 2010 yang kemudian menguatkan fakta bahwa sebelum tahun 2010 telah ada pembagian jurusan di Fakultas Kehutanan. Berikut beritanya. Judul pengumumannya, Fakultas Kehutanan. Fakultas Kehutanan UGM mulai tahun 2010 menjadi fakultas dengan satu program studi, yaitu program studi kehutanan, Forestry Study Program. Dalam proses pembelajaran selanjutnya, mahasiswa dapat memfokuskan diri pada bidang keilmuan yang ingin ditekuni melalui 4 minat yang tersedia, yaitu manajemen hutan, silvikultur, teknologi hasil hutan, konservasi sumber daya hutan. Pengumuman yang diupload pada bulan Desember tahun 2010 ini semakin menegaskan bahwa sebelum tahun 2010 telah ada pembagian jurusan di Fakultas Kehutanan UGM. Maka klaim Andi Pramaria dan juga unggahan ijazah Jokowi yang tidak mencantumkan nama jurusan memang patut dipertanyakan. Bukan hanya soal kejanggalan pembagian jurusan di Fakultas Kehutanan, Dr. Suryo juga membongkar fakta lain, seperti ditemukannya buku Ahmad Sumitro yang menuliskan riwayat dirinya yang juga bertentangan dengan klaim Jokowi dan Andi Pramaria selama ini.